Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gue mau ngenalin unboxing alat baru, mainan baru yang belum pernah gue pegang, belum pernah gue pelajarin, dan gue akhirnya bertekad bulat setelah bertahun-tahun memikirkannya, belok sana belok sini. Terjadi juga di akhir tahun 2024. Sebenarnya ini gue agak telat untuk bikin video ini karena gue beli ini dari tanggal awal Desember, tanggal 4-an. Terus coba gue pakai itu baru belum nyampe seminggu ini lah. Gue mencoba latihan gitu. Terus rencananya gue mau seriusin, tapi gue nggak tahu sejauh mana nantinya gue dengan alat ini, dengan mainan baru ini, dengan niat baru ini. Ya kita lihat aja ya. Jadi sebenarnya ini udah gue bongkar sih, karena gue udah pakai seminggu, hampir seminggu, 4 hari mungkin 5 hari. Gue udah pakai latihan, coba belajar, sentuh-sentuh. Terus gue cari bahan di YouTube untuk gue belajar, dan gue akan kasih lihat progresnya seterusnya gitu ya. Insya Allah bisa upload vlog-vlognya tiap hari, tapi nggak janji, cuman yang penting terlihat progresnya untuk membuktikan nggak ada kata terlambat. Soalnya nyenengin diri sendiri sebenarnya, tapi ya nggak ada kata terlambat lah ya. Gue juga mau menguji itu gitu, dan menguji diri gue sendiri, bener nggak nih niat gue, keseriusan gue gitu. Tapi sejauh ini gue happy banget gitu ya, pertama kali dapetin barang ini. Terus gue sempat ngomong ke teman gue, gue happy banget loh dibanding yang dulu gue dengan alat yang lain gitu. Mungkin ini karena alat baru kali ya, mungkin sih. Tapi kalau gue ingat, gue ngerasa beda lah happy-nya gitu. Ya karena mungkin ini kerinduan gue udah lama banget ya, terus baru terwujud gitu. Karena gak cuma butuh waktu, tapi dari segi budget gitu lumayan. Karena banyak perintilan yang harus dibeli, dan harganya gak murah buat gue gitu. Dan harus matang gitu untuk mikirin memutuskannya gitu. Terus gue udah tahu, dapat beberapa pelajaran basicnya gitu ya, untuk latihannya minimal setiap hari itu 1 sampai sejaman lah minimal gitu ya, untuk latihannya tiap hari. Ya gue juga mau mengejar bukan ketertinggalan lah ya, karena juga gue baru. Mungkin gue mau mengejar orang-orang di luar sana yang, atau teman-teman gue itu yang hebat-hebat, yang jago-jago gitu. Jadi langsung aja sambil ngobrol, sambil gue ngomong, sambil gue kasih tahu apaan sih barangnya gitu. Sebenarnya barangnya tuh instrumen alat musik. Alat musiknya itu apa? Ini nih. Set. Gimana bacanya ya? Squier by Fender. Tanya sih ini anak perusahaannya si Fender. Tahu kan ya, Fender brand gitar dan bass yang terkenal itu. Dan harga Fender tuh ya gue lihat tapi lucu-lucu sih barangnya menurut gue. Dibanding merek lain, gue udah riset
bass itu bertahun-tahun sih sebenarnya. Jadi mana merek yang oke, apa perbandingannya ini, tapi gue nggak sedalam itu risetnya karena puyeng buat gue, awam. Jadi gue lebih banyak tanya, ada teman gue yang ngerti banget karena dia pemain juga gitu. Jadi gue minta sharing dia langsung gitu. Cuman pada saat itu juga gue nggak langsung beli ya. Gue masih mikir panjang banget gitu karena terkendala budget lah, terkendala waktu lah gitu. Ya itu yang gue bilang, gue jadi udah sempat gue pakai latihan karena gue nggak sabar, dan kemarin agak males gitu bikin video. Gue juga mau bikin video apa ya gitu kan. Udah deh, gue mau ngevlog aja, suka-suka gue gitu, bebas-bebas aja. Yang penting untuk menghargai pencapaian 100 subscriber dengan susah payah. Jadi ini adalah untuk menghargai teman-teman. Ya gue harus menghibur 100 orang inilah dengan men-sharing daily vlog gue, kegiatan kerendeman gue gitu ya. Tapi lebih utama sih gue mau kasih lihat progres gue dari nol. Ini alat yang belum pernah gue jamah, gue pegang, pegang pernah lah, tapi mainin benar-benar mainin serius nggak pernah. Secara teorinya mungkin gue nggak tahu, gue belum kenal banget alat ini, jadi gue harus memang kenalan biar sayang gitu kan. Ya kemarin adalah googling dikit tentang ini itunya, dari part-part bass itu apa. Ya belum banyak sih, agak mager. Jadi ini gue memutuskan beli bass Squier by Fender. Warnanya buat gue lucu, warnanya biru, ada putihnya kecil gitu. Tadinya gue mau warna pink gitu, emang gue rada beda gitu ya sama orang gitu ya, cara mikirnya, sukanya gitu. Cuman pas gue pikir-pikir, pas lihat yang bass ini, kok gue suka ya. Tapi bukan karena warna, karena nih, ntar gue ambil ini bassnya keren ya warnanya. Tapi kok sebenarnya bukan karena warna ininya, warna birunya gitu. Karena warna itu ya nomor kesekian lah, nomor 2, nomor 3 ya. Tapi gue melihat ngebelokin niat gue untuk beli bass ini tuh karena di fretnya ada ini nih. Ini gue nggak tahu nih namanya apa nih. Ini putih-putih ini nih, tet. Dia yang nentuin apa? Tanda di fret ini loh. Nih, tet. Gara-gara ini nih, karena gue lihat lucu banget gitu. Apa? Looksnya vintage. Jadi niat gue di awal main bass yang penting gaya dulu. Lucu dulu gitu barangnya, yang gue suka dulu deh dari bass. Terus ini tipenya, sebentar ya, gue tipe apa bassnya, FSR. Dia bilang sih ini tuh special edition gitu, limited edition, edisi khusus yang dikeluarin si Squier ini. Oh, gue baru tahu tuh pas dia jelasin gitu. Apa ya namanya, sebentar ya, FSR sini ya. FSR, katanya FSR tuh ada kode limited edition gitu. Apa ya? Bentar ya. Ini gue salan dulu kali ya, tukang bakso lagi. Apa ya? Transaksi. Ini dia. FSR Squier FSR Jazz Bass Classic 5 Late 60s. Itu emang vintage ya konsepnya. Nah, ini gue masih ada detail pesanan nih. Gue beli barang apa aja nih.
Ini Squier FS Bass ini tuh gue beli sekitar harganya, gue spill aja kali ya harganya, maksudnya biar ya, teman-teman juga tahu. Harganya ini tanpa promo 9.720.000. Terus pas gue kemarin beli tuh pakai diskon sih di aplikasi Tokped. Jadi gue transaksinya gue datang ke tokonya untuk gue ambil langsung, karena gue males kirim-kirim, takut barangnya kenapa-napa di kargo kan, di ekspedisi kebentur-bentur lah, rusak atau apa. Jadi gue izin untuk gue ke tokonya, minta alamatnya, transaksinya di sana, tapi pembayaran lewat Tokopedia biar gue dapat promonya gitu. Jadi ini adalah Squier FSR Classic 560 Jazz Bass. Jadi ada 2 tipe kalau salah ya. Ini kalau salah tolong dibenerin nih. Jadi ada yang namanya jazz bass sama percussion bass ya, Pak? Bener gak sih? Nah, gue lupa detailnya apa penjelasannya, tapi teman gue nyaranin udah lu pemula belinya yang 4 senar ya kan, 4 senar ya, pakai jazz bass aja. Apa bedanya dia di ininya ya, nih apa nih namanya nih, coil apa single apa gitu, atau ini yang bass aktif pasif, nah itulah pokoknya. Teman gue yang ngerti ini bilang udah lu pakai jazz bass aja gitu, yang 4 senar aja, nggak usah 5 dulu. 5 tuh emang udah orang yang udah levelnya advance lah gitu. Jadi untuk pemula memang pilihnya ya. Tapi kan sebenarnya banyak yang budgetnya murah gitu ya dibanding ini. Kan gue beli 9.720.000. Kenapa gue memutuskan emang kenapa beli yang harusnya mahal untuk pemula gitu. Gue selalu beli barang tuh ada sisi emosional yang gue kasih gitu. Jadi ada ceritanya yang gue kasih biar apa yang gue beli itu selalu ada nilainya, value-nya dari momennya gitu. Jadi kenapa gue beli ya karena ini adalah instrumen bass pertama gue, dan dari dulu udah bertahun-tahun gue emang pengen main, tapi gue selalu belok sana belok sini gitu. Pada akhirnya udah bertahun-tahun baru sekarang deh kesampaiannya gitu. Terus ada sisi ya gue mau yang terbaik deh untuk yang pertama gitu, tapi nggak yang kelewatan gitu ya. Kalau misalnya gue beli yang Fender kan tuh kayak harga puluhan juta kan nggak make sense gitu loh, terlalu over gaya gue sih. Emang gue awalnya kan pengennya gaya dulu ya, yang penting lucu, gue suka dulu deh biar looksnya tuh gue nggak bosan gitu kan. Gue ngeliat alatnya nggak bosan, jadi gue latihan rajin gitu ya. Itu alasannya. Terus ya gue mau yang langsung yang terbaik aja sih gitu, daripada harus beli 2 kali, beli yang murah terus ada kurangnya. Pasti sih ada plus minusnya ini juga, tapi ya sejauh ini gue ngeliatnya plus aja sih karena gue suka sih pada akhirnya. Warnanya ternyata birunya sesuai di luar expect gue gitu, bagus banget gitu. Gue kira birunya biasa aja gitu, ditambah paduan warna ini gitu. Ini sih nih yang di fret ini nih, apa sih namanya nih, bikin klasik banget gitu. Emang edisinya serinya emang seri 560s gitu, era 60-an. Gitu. Terus apa lagi ya? Oh, terus apa lagi ya? Bentar, gue taruh dulu. Terus yang gue beli itu ada bass, harus ada ampli, ya kan? Nih. Amplinya gue juga belinya mereknya Fender. Tuh. Sama sih, udah gue keluarin, udah gue pakai barangnya gitu. Udah gue pakai ya, karena gue mau pakai latihan, gue udah nggak sabar.
tipenya Rumble ya. Ini Fender apa ya? Oh, Rumble 25. Rumble 25 tuh artinya tipe size-nya sih kayaknya, kalau nggak salah tuh. Kan ada yang 15, 25, 40, nah, seterusnya deh, gue lupa deh. Nah, harganya juga beda tuh. Nah, itu ampli gue belinya harga, bentar ya. Ampli gue beli harga berapa nih? Cuman oke nih kalau ada lu yang tahu, wah itu harganya mahal, sekian harusnya, boleh aja sih sharing-sharing, tapi nggak akan bikin gimana ya, karena gue udah beli gitu. Ini selain bass, oh ini nih amplifier, gue belinya harga sebelum diskon itu 2,7. Nah, gue kemarin beli kalau nggak salah, nah ini setelah diskon 2,5, kalau nggak salah sih 24 gue beli, 2,5 sih gue beli kayaknya, gue bayarnya 2,5 kayaknya. Tuh, ini ampli Fender yang 25, tadi gue mau beli yang 15 gitu kan, yang kecilan gitu. Ternyata pas gue lihat yang 25, udah deh itu aja, pas gedenya buat gue, nggak kegedean nggak kecilan gitu. Ternyata pas lihat 15 ya kecilan sih, kurang puas aja gitu ngeliatnya. Terus gue beli baterai gue 60%. Nah, ini buku manual booknya, ini ada kartu garansi kali ya. Iya, gue beli kabel jacknya gue juga Fender yang 15 feet, sekitar 4,5 meteran. Warnanya juga lucu sih, ya biasa aja sih, hitam kayak gini. Tuh. Panjang 4,5 meter nih. Teman gue lagi beli jack lagi sih, biar ada cadangan 2 gitu. Teman gue juga nyaranin, ya wajib sih punya 2 kalau kenapa-napa. Padahal gue juga baru main. Terus gue beli jack itu harganya 600 ribuan kalau salah, 635. Tapi waktu itu gue beli pakai Tokped kan, jadi ada promonya ya. Promonya jadi sekitar gopean lah. Terus yang gue beli ada stand bassnya sekitar 2,5-300 ribuan. Terus ini sih nih, gue lupa kasih taunya. Yang paling gue suka dan kayaknya bakal edik gue beli dan koleksi itu strapnya nih. Ternyata bass tuh strapnya lucu-lucu gitu, banyak. Nah ini mereknya Fender juga tuh, lucu ya, bunga gitu. Ini edisi Dinosaur Junior. Ini ada edisinya nih strap nih. Edisinya bukan Dinosaur Junior, namanya apa ya? Gue simpan ya. Namanya gue ada buang kali, lupa deh gue. Pokoknya strapnya lucu-lucu. Gue sampai kemarin gue acak-acak tuh talase tokonya, tapi akhirnya yang ini nggak ada di toko, jadi udah gue acak-acak nggak jadi. Akhirnya gue beli aja lewat online, gue bilang gitu, karena di toko dia tuh ada di gudang gitu, jadi masa gue harus nunggu lagi. Akhirnya gue beli ini lewat online juga. Harganya lumayan sih, strap-strapnya bervariasi harganya. Ini gue beli 460 ribu. So good, lucu ya.
Yoi. Nah, terus gue beli ini nih. Ini buat nge-stamp nih. Ini harganya berapa ya? Lupa, 300.000 ya. Oh, mahal juga. 240.000. Iya, 240.000. Sama itu tuh, stand bassnya 190.000. Ya kan, yang ekonomis aja. Udah kali ya, untuk si instrumen bass ini baru itu sih. Kalau efek noise gate gitu-gitu kayaknya belum perlu sih. Next time lah kalau udah jago. Ini kan gue belum apa-apa, belum bisa main hitungannya. Jadi yang penting gaya dulu, skill mah bisa diolah cuy. Nah jadi harusnya kan kalau gue belum ya betul-betul dari nol ya emang belum bisa megang mainnya gitu ya, masih kaku. Tapi gue udah coba latihan cari dari YouTube untuk belajar fingeringnya dulu deh gitu. Karena gue ada rencana les, gue akan tetap les di, gue pilih Willy Sumantri Music School di daerah Lipo Karawaci itu. Tapi mulainya baru harusnya sih Desember ini, tapi kata adminnya atau gurunya gimana kalau Januari awal tahun aja gitu. Tapi gue pikir oke juga sih, karena pasti kebanyakan liburan ya Desember, sayang gitu. Jadi sebelum gue les perdana ya gue mau gak bego-bego amat lah sama bassnya, minimal tangan gue agak luas lah gitu. Jadi gue bisa ngejar segala materi-materi yang dia kasih gitu. Jadi nggak lama-lama lagi gue datang masih pelajarin basic fingering gitu. Tapi mungkin dia awal pertama pasti akan ngasih tahu gitu, tapi gue juga akan kasih lihat kalau ini gue juga udah pelajarin sebelumnya gitu, biar dia juga enak gitu kan ngajar gue. Gue pengen yang tep gitu loh, karena niat gue bulat, tekad gue bulat. Tapi gue tetap harus uji diri gue sendiri. Gue nggak tahu ya sampai di mana nanti ini sama si bass ini. Cuman gue punya angan-angan. Gue juga nggak tahu siapa pemain bass yang gue suka. Sama halnya kalau kayak pemain instrumen lain tuh, kayak misal saxophone atau gitar gitu, gue bukan nggak ngidola sih, cuma suka aja. Kayak saxophone tuh gue cuma suka Eric Darius. Tapi kalau bass gue nggak tahu sama sekali. Tapi yang gue tahu, gue tuh suka auranya basisnya Metallica yang sekarang. Karena kalau nggak salah basis Metallica tuh sempat ada gantinya ya, 2 kali, yang dulu sama yang sekarang kalau nggak salah ya. Itu gue suka banget sih. Pas kalau nonton live di YouTube tuh, wah ganteng banget tuh action dia di panggung tuh, gue suka banget. Gue harus tiru dia. Jadi gue nggak tahu siapa yang gue idolain di bass. Tapi kalau ngomong soal kayak artis aja gue juga bingung, penyanyi gitu bingung, karena banyak sih. Selama gue suka dan musiknya gue suka, lagunya enak, bagus gitu, gue pasti suka gitu. Apapun genrenya gitu. Gue nggak selalu matokin sih, gue sih apapun itu deh. Gue orangnya nggak yang fanatik gitu. Mau itu yang olahraga, bola. Tapi ada sih gue yang fanatik. Gue tuh pecinta LeBron James, man. Basket. Itu aja sih. Sama Pak Ambarita ya. Kalau lu tahu Pak Ambarita, polisi yang
viral itu. Gue udah cukup lama sih ngikutin online dia. Mungkin dari awal banget tuh dia, kalau salah 2019 atau 2020 gitu, gue lupa. Udah selama itu. Gue jadi ngefans sama dia, Pak Ambarita. Terus kalau secara musik gue suka core-nya ya, gue tuh suka R&B hip hop gitu. Gue suka banget R&B hip hop dan seterusnya gitu. Ada rock, ada pop, gue juga suka, ada jazz, gue suka gitu. Yang pokoknya enak-enak di kuping ya, dan lagunya tuh yang bagus-bagus gitu artinya gitu. Itu gue suka. Terus gue juga penasaran sih bakal sampai gimana ya main bass ya. Betul-betul dari nol, jadi gue mau sharing perjalanannya di sini gitu. Sekaligus ya bikin vlog untuk teman-teman 100 orang ini yang entah ada dimanapun kalian berada. Semoga Tuhan Allah memberkati kalian. Apapun suku, budaya, agama kalian, aku tetap cinta kalian. Semoga kita bisa bertemu in real life. Say hi, jangan sombong-sombong, traktir gue, kasih gue duit jajan. Jadi kemarin tuh gue latihan ada 2 fingering. Satu yang kayak gini tapi nggak dilepas, katanya awal-awal kaku banget. Gue pikir jari gue tuh nggak akan nyampe gitu, karena masih kaku gitu jari gue. Tapi tiap hari gue latihan sejam, tapi sebenarnya kenyataannya 2 jam gue, cuman dibagi ya. Kayak satu hari pagi, gue ada waktu nih 1 jam, ya sambil biar gue nggak bosan, sambil gue nonton YouTube, nonton berita gue biasanya, politik YouTube channel gitu. Terus ya pokoknya gue harus bikin fun aja gitu, gak usah terlalu kaku. Gue latihan begini terus sejam tuh gila sih. Nah kayak gini, dari kiri ke kanan, terus ntar mundur dari kanan fret 12 ke sini mundur. Tapi kalau mundur ya dilepas, karena kalau nggak dilepas kan gimana bunyi si notnya, nadanya. Nah, kayak gitu. Sama satu lagi do re mi fa sol la si do, dari C sampai C lagi. Kayaknya di sini kalau salah. Iya, ini C nih. Jadi kata si YouTube itu, orang di YouTube itu, ya kita harus hafal nada-nada itu. Gue harus hafal kayak C, mana G, ini nada ini, gue pencet sini, ini apa nih G, ini A, ini F. Harus hafal. Dengan apa ya? Dengan gue fingering rajin setiap hari, akhirnya terekam nih semua nada-nada ini. Kata dia kalau sehari lo sejam, lo kaliin aja sebulan, lo kali aja setahun. Lalu berapa kali lo mendengar nada-nada itu sampai lo bisa hafal kan luar kepala gitu. Ya juga sih, nah, itu akan gue kejar kan. Tadinya gue belum bisa yang begini nih. Ini mungkin belum cepat banget kayak orang-orang kalau udah jago ya. Tapi buat gue ini udah, dibanding pertama ya sebagai pemula ya udah lumayan. Cuma belum ada seminggu. Lu bayangin aja kalau sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan gue begini tiap hari. Nah terus akhirnya gue sharing, minta juga lah dari teman gue yang pemain ini untuk sharing segala macam teori atau lik bass, lagu-lagu sederhana untuk pemula gitu ya, untuk gue nanti belajar ngulikin lagunya gitu. Ya senang sih dia mau bantu.
gue akan recokin dia mengenai perbasan ini. Dan kalau latihan bass ini enaknya ya gue bisa kapan aja dan waktunya di mana aja gitu. Bisa kapan aja gitu. Bisa di mana aja, bisa kapan aja. Malam bisa, subuh bisa, nggak berisik bisa, tinggal pakai headphone. Iya, asik juga gitu. Jadi kalau gue lagi apa namanya, hasrat mau latihan gue tinggi banget ya gue tinggal latihan aja gitu, tanpa harus mikirin berisik nggak ya, ganggu nggak ya gitu. Kelebihannya itu sih. Dan ganteng bass itu buat gue dari dulu itu, karena yang menentukan beat enak itu kan drum gue, pasangannya pasti bass. Simple aja, humble gitu kan, nggak terlalu dapat spotlight tapi bikin enak lagu, bikin groovy ya kan. Nah itu gue tuh, style gue tuh yang gitu-gitu tuh, humble, main belakang, bukan garang belakang ya, main di belakang layar untuk mensupport teman. Yeah. Wah, sejauh ini sih berapa hari ini gue jatuh cinta gitu. Cuman ya gue harus terus uji diri gue, apakah tekad gue ini benar, niat gue ini benar, semangat gue ini benar, apa cuma di awal-awal doang kayak soda. Wow, semangat di awal, pas buka, oh, semangatnya langsung hilang gitu kan. Itu kalau ilmu soda gitu tuh. Ya gue harus terus nguji sih diri gue, biar gue komit, konsisten, mencapai target. Nah terus teman gue juga share, nih lu latihannya ini begini, gue ambil semua. Yang apa, latihan untuk tiap hari gitu. Hari-hari kalau belum ke waktunya les gitu kan, ketemu guru les, sebelumnya gue udah pelajarin gitu kan, enak. Guru juga seneng kan, cepet, gampang ngajarinnya. Kalau gue sebelumnya udah persiapin belajar sendiri ya, kalau nggak ngerti, nggak bingung, barulah di tempat les itu nanya. Itulah kan ya gunanya ngeles, bukan pas nyampe di tempat les betul-betul kosong gitu, tanpa bawa pertanyaan atau persiapan gitu kan. Buang-buang waktu, sayang nggak sih, kan les itu cuma 30 menit ya, 30-40 menit, dan harganya kan lumayan uang les itu. Jadi ya gue pergunakan waktu, tempat yang ada, kesempatan yang gue punya. Iyalah, gak ada kata terlambat kalau emang dia cinta nih. Cuman balik lagi ke komit kita ya. Terus apa lagi? Ya kalau ada teman-teman yang pemain bass juga, bolehlah sharing-sharing kepada gue yang pemula ini, ilmu-ilmu khususnya, dan pelit-pelit kasih gue dengan senang hati. Ya lu bisa komen di sini atau DM gue di IG gue kan gitu, bisa. IG gue apa ya? Oh, IG gue Ramanata. Ntar gue cantumin lah ya di info. Ya mungkin vlog gue, channel ini nggak cuma soal ini aja kali ya. Ya ntar sekenanya aja. Gue belum janji yang gimana-gimana, tapi ya
niat gue untuk menghargai teman-teman 100 orang ini dimanapun kalian berada. Terima kasih. Kita saling support, saling menyayangi satu sama lain. Kalau ada kurang-kurang, mohon diingatkan, dimaafkan. Udah gitu kan, simpel ya. Kalau ada teman-teman yang punya hobi cerita yang sama, monggo di-share juga lah. Kira-kira kalian main alat musiknya apa sih? Dan ada nggak yang nggak kesampaian gitu sampai sekarang? Atau yang kayak gue akhirnya baru kesampaian setelah bertahun-tahun, memutuskan, mempertimbangkan, karena bukan cuman waktu yang bisa memutuskan, tapi kan ada budget lah, ada hal yang lain gitu kan. Ini itu. Kalau dulu ditambah lagi ada soal pandemik ya kan, dimana orang juga nahan gitu mau beli sesuatu kan gitu. Banyak hal gitu kan faktornya. Boleh lah di-share. Ciao.